Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Safitri dari 12 IPS 1. Di sini saya akan mengulang kembali beberapa materi kelas 10, 11, dan 12. Yang pertama di sini tentang keteraturan sosial yang merupakan suatu keadaan di mana hubungan sosial yang berlangsung di antara anggota masyarakat secara selaras, serasi, dan harmonis yang tentunya sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, unsur dari keteraturan sosial yaitu tertib, artinya teratur dan dinamis. Lalu order, yaitu sistem gerak norma dan nilai yang berlaku. Lalu keajakan adalah tetap dan dilakukan terus-menerus. Lalu yang terakhir ada pola, yaitu corak hubungan. Lalu ada syarat keteraturan sosial, yaitu terdapat kesadaran warga tentang pentingnya keteraturan masyarakat. Lalu terdapat norma sosial yang dianggap sesuai dengan keadaan dan kebutuhan akan perkembangan peradaban yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Lalu terdapat aparat penegak hukum dalam lembaga hukum yang konsisten menjalankan segala tugas, fungsi, dan wewenang sesuai amanah. Selanjutnya ada konsep sosiologi. Pengertian sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat. Objek kajiannya itu sosiologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, gejala sosial dan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ciri-cirinya ini ada 4, yaitu kumulatif, teoritis, empiris, dan kinetis. Kumulatif ini sosiologi yang diperbarui, diperluas dari teori yang sebelumnya. Yang kedua ada teoritis, yaitu menyusun abstraksi dari hasil observasi. Yang ketiga ada empiris, melalui kajian berdasarkan observasi dan menggunakan akal sehat. Dan yang terakhir ada kinetis, yang menjalankan sesuai fakta dan realitas tanpa melihat baik dan buruknya. Di sini sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dapat diuji kebenarannya, antara lain yaitu berdasarkan fakta, pemikiran yang tersusun secara sistematis, dan membuat pengetahuan yang dapat dibuktikan. Selanjutnya ada cabang sosiologi. Yang pertama ada sosiologi keluarga, ada sosiologi politik, ada sosiologi pendidikan dan agama, lalu ada pedesaan, dan yang terakhir perkotaan. Fungsi sosiologi ini yaitu perencanaan sosial, pembangunan sosial, penelitian sosial, dan memecahkan masalah sosial. Selanjutnya ada syarat interaksi sosial, yaitu tindakan rasional yang diselesaikan oleh akal, rasional berorientasi instrumental, rasional berorientasi nilai, tindak efektif, dan tindakan tradisional. Selanjutnya di sini ada faktor pendorong interaksi sosial, yaitu meniru identifikasi secara detail simpati, yaitu belas kasih yang dilakukan dalam bentuk tindakan empati, yaitu seseorang yang dapat merasakan sugesti dari dorongan atau pengaruh. Selanjutnya ada struktur sosial, adalah tatanan kehidupan seorang individu dalam masyarakat yang terdapat hubungan timbal balik. Contohnya, perannya mengajar, statusnya guru. Statusnya dapat dilihat dari segi pemberian, keturunan, serta usaha. Lalu di sini ada nilai dan norma. Nilai dan norma yaitu sekumpulan perasaan atau anggapan terhadap sesuatu hal, pedoman baik hidup masyarakat untuk bisa mengetahui benar atau salah, baik atau buruk. Ciri-ciri nilai yaitu konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat, disebarkan antara sesama warga masyarakat, atau bukan bawaan sejak lahir, terbentuk melalui sosialisasi. Nah, nilai sosial ini terbagi menjadi 3, yaitu nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Yang kedua ada nilai vital yang berguna untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Dan yang terakhir nilai kerohanian yang berguna bagi batin manusia. Lalu di sini ada materi kelompok sosial,
kita sedikit mengulang ya. Kelompok sosial merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan anggotanya yang saling berinteraksi. Bentuk-bentuk kelompok sosial di sini ada dua, yaitu semu dan nyata. Semuanya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hal, publik, dan media. Lalu di sini ada penelitian sosial. Penelitian sosial adalah usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya, yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. 3 syarat yang harus dipenuhi penelitiannya, yaitu secara sistematis, terencana, dan mengikuti prosedur ilmiah. Dari peneliti ini kita harus memiliki 3 sikap, yaitu objektif, kompeten, dan faktual. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah penelitian masalah yang mengurus untuk merumuskan masalah, menetapkan hipotesis, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis, mengambil kesimpulan berdasarkan pengolahan data hipotesis, dan mengadakan generalisasi dari kesimpulan tersebut. Selanjutnya ada perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan pada aspek-aspek kehidupan. Perubahan tersebut mencakup dalam kehidupan seperti perubahan cara atau berperilaku, nilai dan norma, hubungan sosial hingga teknologi. Di sini ada dampak perubahan sosial, yaitu yang pertama ada dampak negatifnya ya. Dapat mudah melihat secara modus pencarian data, pemberian data seperti berita hoaks gitu kan. Selanjutnya ada dampak positifnya, yaitu media sosial dengan cepatnya menghubungkan kita dengan orang lain dari jarak yang mungkin menurut kita jauh ya. Selanjutnya ada materi tentang konflik sosial. Dari bahasa Latinnya itu kon artinya bersama dan friger artinya bertabrakan dalam saling menunjuk. Kelompok yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya, bersifat horizontal, berdasarkan agama, ras, etnis, profesi, dan gender. Selanjutnya ada kesetaraan sosial. Stratifikasi sosial adalah kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda dengan satu dengan yang lainnya yang bersifat vertikal. Bentuk-bentuk stratifikasi ini yaitu ada terbuka, tertutup, dan campuran. Selanjutnya ada kedudukan stratifikasi sosial, yaitu upper class yang artinya kekayaan berdasarkan keturunan. Middle class adalah mampu mencukupi diri sendiri. Ada lower class yang artinya mendapat bantuan dana dari pemerintah. Oke, selanjutnya ada globalisasi. Secara umum adalah peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia atau yang disebut dengan mendunia. Ciri-ciri globalisasi yaitu perubahan konsep, pasar dan produksi, peningkatan interaksi, dan munculnya kebudayaan, serta timbulnya masalah yang secara bersama. Penyebab terjadinya globalisasi yaitu karena adanya ruang dan waktu, faktor ekonomi, adanya interaksi kultural dan antar budaya, meningkatnya masalah bersama, faktor produksi yang berhubungan dengan manusia baik primer maupun sekunder. Dampak positif globalisasi yaitu mudah mendapatkan informasi, mempermudah komunikasi dengan teknologi, sumber daya manusia, adanya mobilitas yang tinggi, toleransi yang tinggi antar manusia, lalu demokrasi yang tinggi. Lalu di sini ada cara mengatasi dampak negatif dari globalisasi, yaitu memahami dan mengamalkan nilai Pancasila, menyaring informasi dan budaya asing yang masuk, serta memupuk nilai nasionalis dalam diri. Selanjutnya ada kearifan lokal yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu wisdom, yang artinya kebijakan, dan lokal yang berarti setempat atau tempat. Nah, definisi dari kearifan lokal ini adalah kebijakan satu tempat yang dibuat suatu masyarakat, lalu disepakati, dijalankan, diturun-temurunkan gitu kan. Dapat disimpulkan, definisi kearifan lokal adalah kebijakan satu tempat yang dibuat dalam masyarakat, yang disepakati, dijalankan, dan dilakukan secara turun-temurun.
Nah, dari kearifan lokal ini terdapat interseksi. Nah, interseksi adalah persilangan atau pertemuan anggota suatu kelompok sosial. Konsolidasi adalah dua kelompok yang berbeda, tidak ada yang mempersatukan sehingga rawannya konflik. Lalu ada mengukur budaya sendiri dengan budaya orang lain atau etnosentrisme. Nah, yang ini ada suku daya yang menyimpang adalah perbedaan dalam kelompok masyarakat. Contohnya adalah kehidupan di lingkungan pelacuran dan perjudian. Lalu kita ada di penghujung materi, yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial itu apa sih? Ketimpangan sosial adalah ketidakadilan sosial yang dapat mempengaruhi kondisi demografi, kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, dan kondisi ekonomi. Dampak dan akibatnya yaitu kemiskinan, kriminalitas, kemerosotan moral. Nah, upaya untuk mengatasi hal tersebut, kita harus meningkatkan kualitas penduduk dengan pendidikan, kualitas fasilitas, serta kesehatan yang harus kita jaga. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.